Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing di perairan Natuna Utara pada 4 Mei 2024. Seperti apa di balik layar operasi penangkapan tersebut dan bagaimana strategi yang digunakan tim pengawas? Kita simak perjalanan liputan lengkap jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Febri James eksklusif langsung dari perairan Natuna Utara. Saudara, saat ini Kompas TV mendapatkan kesempatan ikut Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KPP untuk melakukan patroli di perairan Kepulauan Riau. Kita akan lihat seperti apa strategi yang mereka gunakan dalam melakukan penangkapan misalkan ke kapal ikan asing. Beruntungnya kalau nanti kita mendapatkan momen tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di pesawat untuk melakukan perjalanan ke Batam sekitar 1,5 jam perjalanan, dan saya akan ajak Anda langsung untuk meliput secara langsung seperti apa proses patroli yang biasa dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KPP di perairan Kepulauan Riau. Setelah melakukan perjalanan udara selama 1,5 jam, saya dan juru kamera tiba di Bandara Hang Nadiem Batam. Kami melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Batu Ampar Batam untuk menaiki kapal pengawas milik Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saudara, saya sudah melakukan perjalanan dari bandara dan ini adalah Barakuda 01 yang akan saya gunakan. Ini merupakan kapal komando pusat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Kita akan mengikuti proses patrolinya. Saya sudah bawa barang-barang liputan bersama kameramen saya Febri James. Kita akan langsung naik kapal. Dibutuhkan waktu kurang lebih 5 jam pelayaran untuk sampai di titik koordinat patroli di perairan Natuna Utara. Beginilah kondisi kapal pengawas Barakuda 01 yang biasa digunakan oleh tim pengawas KPP dalam berpatroli di perairan Indonesia. Nanti kan kita bikin skenario-nya. Ini kita ke sana, nanti beliau tuh naik ke sana. Oh gitu. Ya, Pagi ke Batam malam? pagi. Nanti pagi subuh kita ada ketemu di sana, nanti Bapak pindah dulu ke sana baru. Saya sempat berbincang sedikit dengan Kapten Kapal Barakuda 01, Kapten Samson, untuk mengetahui seperti apa perjalanan yang akan dilakukan. Nah, sekarang saya sudah berada di Barakuda 01, kapal komando pusat yang akan melakukan operasi penangkapan besok. Tepatnya saya akan melakukan pelayaran sekitar 5 jam. Tadi kami berangkat sekitar pukul 11 malam dan sekarang sudah jam 1 malam. Kira-kira ya 2-3 jaman lagi kita akan sampai di titik operasi penangkapan yang kabarnya akan ada kapal ikan asing yang akan ditangkap oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kita akan lihat nanti prosesnya seperti apa. Kita akan pindah kapal, naik kapal Orca, dan saat ini waktunya saya istirahat. Barakuda 1 merupakan salah satu kapal kelas 2 KKP yang dilengkapi teknologi anti-illegal fishing. Kapal produksi anak bangsa ini mampu berlari hingga kecepatan 30 knots atau 55,6 km per jam. Ya, 195. Sebelum tiba di lokasi operasi, PLT Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan nakoda kapal melakukan briefing untuk menyusun strategi penangkapan.
Usai jeda, kami akan hadirkan detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di perairan Natuna. Eksklusif di Kompas TV. Saudara, perjalanan 14 jam mengikuti operasi penangkapan kapal asing pencuri ikan berbuah manis. 2 kapal berbendera asing tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Indonesia. Kita simak kembali perjalanan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan Febri James di perairan Natuna. Tembakan peringatan 1 kali. Tembakan peringatan ke air. Persiapan tembakan peringatan ke air. Ke belakang. Informasi dan data yang diperoleh tim ternyata akurat. Kapal berbendera Vietnam yang menjadi target operasi penangkapan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia. Persiapan, tembakan 1 kali. Tembakan ke air 2 kali. Tembakan statik kapal 2 kali. Dekat belakang kapal kita. Naik kapal kita. Nahkoda dan awak kapal yang berjumlah lebih dari 10 orang berhasil ditangkap. Buritan. Dek. Itu suruh lempar tali dia belakang. Lempar tali. Sudah dikuasai anggota kita akan kejar satu lagi kapal yang lari menuju ke perbatasan. Usai menangkap kapal pertama, kapal asing kedua mulai kabur ke arah perbatasan. Persiapan tembakan peringatan ke air. Persiapan tembakan peringatan ke air. Kapal Orca 2 mengejar dengan kecepatan penuh dan kembali melepaskan tembakan peringatan. Berikan tembakan peringatan ke air 2 kali.
Saudara, ini adalah salah satu kapal yang jadi target dari KKP. Hari ini ada 2 kapal. Ini adalah kapal kedua yang tadi sudah dijelaskan, dan ini pengintaian dan informasi sudah didapatkan dari beberapa waktu terakhir. Ada 5 awak kapal atau ABK yang berada di kapal kedua ini. Kalau yang tadi lebih dari 10, dan ini menjadi salah satu upaya bagi Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi illegal fishing di Indonesia. Saya beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan ini melihat momen tembak peringatan, kemudian tembak peringatan di laut dan lain semacamnya dalam proses penangkapan kapal ikan asing. Dan ini informasinya dari negara Vietnam. Dua kapal asing ditarik menggunakan kapal Orca 2 menuju pangkalan PSDKP KKP Batam. Proses penarikan kapal membutuhkan waktu 10 jam perjalanan ke daratan. 2 nahkoda kapal akan diproses hukum, sementara awak kapal akan dideportasi ke negara asal. Saudara Kompas TV, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 14 jam, tadi saya dari Orca 2 kemudian berpindah lagi ke Barakuda 1 setelah melakukan operasi penangkapan kapal asing Vietnam. Saat ini time to go home. Harapannya adalah sumber daya laut kita bisa terus dijaga dari kapal-kapal ikan asing dan juga pelanggar-pelanggar nelayan yang kemudian bisa terus dijaga oleh tim pengawas dari berbagai kalangan termasuk PSDKP KKP. Harapannya masih panjang, jalan masih panjang, sumber daya laut kita masih sangat besar dan kita harus jaga bersama. Alfania Rizky, Febri James, Kompas TV, Batam. Perairan Natuna menjadi incaran para pencuri ikan internasional. Apa penyebabnya? Usai jeda kami hadirkan alasannya eksklusif di Kompas. Saudara, apa yang membuat Natuna menjadi sasaran pencuri ikan lintas negara? Kita simak perbincangan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky berikut ini. Wawancara sedikit sudah bersama saya Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Pak Pung, bisa diceritakan ini giat kita pada pagi hari ini? Saya beruntung sekali bisa diajak nih Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita berhasil, baru 1 kapal yang kita tangkap, ada 2, kita kejar lagi yang 1 lagi, dan ini live siaran ini kita sampaikan adanya kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah kita, terutama di Laut Natuna Utara ini. Kita pastikan bahwa negara hadir, KKP hadir di Natuna untuk melakukan pemberantasan illegal fishing yang semakin hari semakin marak, tidak ada habisnya. Tapi kami pastikan kami ada kerjasama dengan Angkatan Laut, aparat yang lain, Bakamla, kepolisian. Jadi laut pasti kita jaga bersama-sama. Hari ini kebetulan kami bisa menemukan ini. Mungkin besok kedepannya aparat lain pasti bisa. Kita akan kejar 1 lagi ya Pak? Masih ada 1 lagi, itu TO kita yang berusaha lari ke perbatasan. Kita tahu alurnya mereka, dan pasukan kita sudah siap untuk melakukan pengejaran. Informasi ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Informasi penangkapan, strategi yang digunakan oleh Kedirjenan Bapak? Baik, jadi kita ini punya teknologi Pusdal, Pusat Pengendalian Operasi, ada command center di KKP. Dari situ bisa kita lacak benda yang terapung di laut itu bisa termonitor. Selanjutnya kita overlay dengan AIS maupun VMS. Kalau kapal asing tidak pakai VMS, kita pakai AIS. Kebetulan kapal ini mati AIS-nya. Jadi kita tidak kalah akal. Kami punya mata dan telinga nelayan yang kita rekrut menjadi Pokwasmas, kelompok masyarakat pengawas. Ini sangat efektif. Kami tidak perlu bayar, kami tidak perlu memberikan insentif. Mereka memberikan informasi secara cuma-cuma. Karena apa? Dengan pencurian ini mereka rugi. Harusnya itu ikan itu haknya mereka. Mereka lapor kabar kami secara sukarela, dan kami juga melakukan tindakan di lapangan secara terukur.
kita pastikan tidak ada insiden yang sangat berarti, tapi pastikan kapal yang dilaporan dari masyarakat Natuna Utara kita tangkap. Pak Kun, Indonesia perairannya lautnya sangat luas, Yes. tapi paling sering nih di Natuna Utara. Itu kenapa sih, Pak? Memang seksi Mbak Natuna Utara, jadi lautnya di sini belum kita maksimalkan pengelolaannya, tapi sekarang zaman Pak Menteri Trenggono ini Kesorotan lain, Saudara.